Shalom saudara sekalian, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kesehatan Keluarga di Tengah Pandemi. Kita tahu pandemi COVID-19 telah merebak ke seluruh dunia dan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Begitu banyak orang yang telah terpapar oleh virus corona bahkan meninggal dunia. Tetapi beberapa waktu yang lalu pemerintah telah mengumumkan untuk kita masuk masa new normal. Itu artinya kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi boleh dimulai kembali. Tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Sebab tidak mungkin mengurung orang terlalu lama di rumah. Karena itu bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi, sosial yang berakibat kepada chaos di tengah masyarakat. Karenanya penting sekali bagi kita pada masa ini menjaga kesehatan. Tetapi saya percaya yang perlu dijaga bukan hanya kesehatan tubuh, tetapi kesehatan sejati yang meliputi seantero kehidupan kita. Karena semuanya saling berkaitan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kesehatan pertama yang kita harus jaga adalah kesehatan fisik. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang kita harus hargai, yang kita harus jaga supaya sehat. Supaya kita bisa memiliki umur yang panjang untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama lebih lama lagi. Untuk itulah kita harus melakukan 5 jurus. Saya singkat dengan COVID. Yang pertama C, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua adalah O, olahraga di bawah sinar matahari supaya kita lebih sehat. Yang ketiga V, vitamin harus kita minum beserta dengan makanan yang bergizi. I adalah istirahat yang cukup. Sedangkan D adalah di rumah saja. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap stay at home. Karena kita tahu masa new normal bukan berarti virusnya sudah tidak ada. Virusnya tetap ada, tetapi kita harus segera memasuki kehidupan seperti waktu yang lalu. Tapi tetap menjaga kesehatan. Nah, tetapi di dalam masa kenormalan baru ini ada 2 hal lain minimal yang harus ditambahkan. Yaitu kita harus jaga jarak 1 atau 2 meter dengan orang yang lain supaya tidak terpapar oleh virus ini. Dan kemana-mana selalu pakai masker. Termasuk kalau saudara ke gereja apalagi waktu nyanyi itu harus pakai masker. Karena pada waktu kita berbicara seringkali keluar droplet dan kalau tidak pakai masker, apalagi di bawah tiupan dari AC, maka itu bisa menyebar kemana-mana. Nah, pada masa kini, anak-anak dan lansia tidak diharapkan segera datang ke gedung gereja. Karena lansia rentan kena kepada penyakit dan kita menyayangi orang-orang tua supaya mereka tetap sehat. Anak-anak kecil juga dilarang, bahkan pemerintah telah mengumumkan bahwa sekolah di gedung baru akan berlangsung tahun depan. Berarti hal ini sangat serius. Karena anak kadang-kadang masih belum paham tentang social distancing. Mereka bisa lari-lari, ketemu sama temannya, lalu dia merangkul kakek atau neneknya. Yang akibatnya para lansia akan terpapar. Apalagi anak-anak yang tidak paham kalau pakai masker yang lucu-lucu. Satu pakai masker Hello Kitty, satu pakai masker Winnie the Pooh. Lalu dia bilang, bagus ya maskernya. Tukeran dong. Tukeran, ambiar saudara. Karena itu mari kita selalu jaga kesehatan fisik ini. Yang kedua kita harus menjaga kesehatan mental. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Tubuh luar itu baru bisa sehat kalau kita punya kesehatan jiwa.
kesehatan mental. Karena walaupun tubuh kita kelihatannya sehat, tapi kalau kita stres, sedih, gelisah, maka imunitas tubuh kita akan turun dan kita akan gampang diserang oleh penyakit. Nah, karenanya kita harus menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 17 ayat 22 juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mungkin saudara berkata, gimana saya bisa bergembira, bersuka cita kalau situasinya model begini? Saudara, sukacita itu pilihan. Rasul Paulus ketika ada dalam penjara, dalam Filipi 4 ayat 4, dia justru memberikan nasihat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Aksi yang negatif boleh kita alami, tapi respons, reaksi harus tetap positif. Ada berapa banyak orang yang tidak bahagia di dalam masa pandemi ini? Kenapa? Karena tidak bisa menerima kenyataan. Tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Tapi apakah kalau saudara tidak menerima keadaan atau kenyataan seperti ini, saudara akan lebih sehat, saudara akan tambah makmur? Tidak juga. Karena itulah kita harus belajar makin cepat untuk menerima keadaan dengan cara bersyukur. Saudara sekalian, bukannya karena kita memiliki rumah tangga yang sudah sangat harmonis maka kita bersyukur. Tapi kalau kita lebih banyak bersyukur, rumah tangga kita akan lebih harmonis. Bukannya karena masalah kita sudah beres maka kita bersyukur. Tapi kalau kita bisa bersyukur, masalah yang ada kita hadapi dengan hati yang tenang dan kita akan segera mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mari kita jaga hati. Nah, kita juga harus memperhatikan bahwa yang seringkali mengalami tekanan di tengah krisis ini bukan hanya orang tua. Lalu kemudian orang tua marah-marah sama anak. Anak-anak juga stres. Nggak bisa ketemu teman-temannya seperti biasa, nggak bisa main-main. Harus ada di rumah sama orang tuanya. Kadang-kadang sama papa sama mama yang galak. Yang cuma menyalah-nyalahkan. Stres kan dia. Lagi pula anak-anak walaupun di rumah PR-nya luar biasa. Banyaknya. Kalau nggak bisa dimarahin lagi. Kan kasihan. Itu sebabnya kita harus membawa seluruh keluarga kita di dalam kesehatan mental. Dengan belajar bersyukur, belajar bergembira. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kesehatan mental kita peroleh kalau kita jaga hati. Yang kedua, kita juga harus jaga pikiran. Karena pikiran kita akan mempengaruhi perasaan dan juga akan mempengaruhi perbuatan atau tindakan kita. Karenanya kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang baik. Karena input yang kita masukkan dalam pikiran kita akan menjadi output di dalam sepak terjang kehidupan kita. Saya anjurkan saudara pada masa ini diet daripada sosial media. Apalagi yang memberitakan banyak hal-hal yang negatif. Sebaliknya kita harus mengisi hidup kita dengan berita-berita yang positif. Berita tentang kesembuhan, berita tentang pengharapan. Karena itulah yang akan menguatkan mentalitas kita. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan spiritual. Bagaimana kerohanian kita supaya tetap kuat pada masa pandemi ini? Saudara, yang pertama kita harus baca Alkitab. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah makanan rohani yang menguatkan roh kita, sehingga kita kuat menghadapi segala tantangan. Apalagi di dalam firman ada banyak janji-janji Allah yang sangat berharga.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku misalnya. Sehingga di tengah goncangan, tantangan, kita tetap fresh. Karena kita tahu tangan Tuhan yang akan menopang kita. Kita juga harus belajar untuk membawa seluruh keluarga kita di dalam pembacaan Alkitab. Anak-anak harus belajar baca Alkitab dari sejak kecil. Dan siapa yang mengajar? Keteladanan orang tua yang mencintai firman itu akan menular kepada anak-anak. Bahkan orang dewasa, bahkan yang matanya mungkin sudah agak rabun, katarak. Hari-hari ini ada banyak aplikasi di Spotify atau Alkitab Suara di YouTube. Saudara tinggal klik dan saudara bisa mendengar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mana saja yang saudara bisa pilih. Gunakan teknologi untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Selain membaca Alkitab, kita juga harus hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bagaimana supaya kita bisa menang atas kekuatan daging? Banyak berdoa. Karena doa artinya menghubungkan diri kita yang terbatas dengan kuasa Allah yang tanpa batas. Selain berdoa sungguh-sungguh, tingkatkanlah pujian dan penyembahan. Alkitab berkata, Allah bersemayam di tengah pujian umatnya. Kalau kita sungguh menyanyi, memuji Tuhan, di rumah kita masing-masing, Allah hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, bagaimana caranya agar seluruh keluarga kita bisa memiliki kesehatan secara spiritual dan hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman? Jawabannya adalah adakanlah mesbah doa keluarga. Karena mesbah doa keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga berkumpul bersama-sama. Lalu kemudian ada lagu yang kita panjatkan bersama-sama kepada Tuhan. Setelah itu kita berdoa untuk masuk dalam pembacaan Alkitab. Satu perikop, beberapa ayat. Lalu kemudian saling sharing. Ya mungkin papa, mama atau anak mendapatkan berkat dari ayat 1 kah atau ayat 2, ayat 3 dan dia bagikan termasuk kesaksian, pengalaman secara rohani dengan Tuhan dan sebagainya. Dan diakhiri dengan doa syafaat, bisa untuk beberapa topik dibagi. Lalu akhiri dengan doa penutup. Ini adalah cara untuk kita memelihara kesehatan secara spiritual. Dan saya percaya kalau kita melakukan mesbah doa keluarga, kesehatan spiritual kita akan terjaga. Yang keempat, kesehatan yang kita harus jaga dan miliki adalah kesehatan sosial. Saudaraku, kita bukan hanya makhluk pribadi, tetapi kita juga adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Dan salah satu cara utama untuk kita bisa bersosialisasi adalah melalui komunikasi. Nah, di dalam masa pembatasan sosial ini tentu sulit untuk kita berkomunikasi secara langsung. Tetapi kita tetap bisa menjalin komunikasi itu secara online. Lewat telepon, lewat WA call misalnya. Saudara bisa mengkontak anggota keluarga kita yang berbeda rumahnya. Kita juga bisa menghubungi teman-teman kita dimanapun mereka berada melalui peralatan komunikasi tersebut. Dan salah satu hal yang sangat saya dorong adalah ikutlah di dalam komsel online. Sehingga saudara bisa bersama dengan keluarga-keluarga yang lain juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau dulu zaman belum banyak tinggal di rumah katanya wah macet, males, jauh tempatnya. Sekarang cuma tinggal buka laptop atau handphone masih males juga. Apakah kita sungguh-sungguh ingin bertumbuh secara rohani? Melalui komsel online bukan hanya kerohanian tetapi secara sosial kita juga bisa saling meneguhkan satu dengan yang lain. Tapi jangan lupa komunikasi juga pertama-tama harus dilakukan di dalam keluarga kita. Kita harus belajar menyampaikan bahasa kasih, bukan membentak-bentak, bukan marah-marah, bukan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Alkitab berkata,
hendaknya perkataanmu penuh kasih, jangan hambar. Itu yang Tuhan inginkan. Bahkan kalau ada masalah jangan baper, segera selesaikan. Saya pernah dengar satu kali ada kisah suami istri bertengkar, saudara. Lalu saking jengkelnya suami bilang, ya udah saya minggat. Dia keluar dari rumah dan ternyata setelah jalan cukup jauh sambil kesel-kesel dia sadar. Dia nggak bawa dompet, dia nggak bawa apa-apa. Mau pulang ke rumah malu juga karena dia bilang saya minggat. Aduh, tiba-tiba hujan lagi. Terpaksa dia berteduh di depan sebuah toko yang jualan mie baso. Waduh, lagi hujan, lapar, lihat mie baso, kepul-kepul, aduh lapar. Tapi dia nggak berani masuk karena apa? Nggak bawa dompet, nggak punya duit. Kebetulan pemilik toko baso itu kok acong lihat dia. Dan dia bilang, kenapa? Lapar ya? Ya udah masuk sajalah. Tapi saya nggak punya duit, udah gratis. Disiapkan satu mangkok mie baso. Nah, ketika si suami ini melihat, dia menangis. Loh, kok Acong kaget? Dia bilang, kenapa kamu menangis? Enggak, saya terharu. Kamu orang yang baru saya kenal sudah mau kasih makanan ini buat saya. Aduh, luar biasa. Pada istri saya suka maki-maki saya. Tapi justru Kak Acong bilang begini, oh salah, saya baru nyiapin satu mangkok bakso, kamu sudah sangat berterima kasih sampai nangis. Istri kamu itu bertahun-tahun loh nyiapin makanan buat kamu, bertahun-tahun loh merawat anak-anak kamu sampai jadi orang yang dewasa. Masa kamu lupa sama dia? Tersentak kaget dia bilang, bener juga ya. Aduh, saya bertengkar, saya maki-maki. Aduh, iya. Oh iya, terima kasih kok ya. Dia langsung pulang ke rumah, saudara. Dan apa yang terjadi? Istrinya sudah menunggu di rumah, bingung karena suaminya kok nggak pulang-pulang di tengah hujan, nggak bawa HP, nggak bawa dompet lagi. Lalu ketika suaminya ada di depan, istrinya bilang, aduh, saya udah tunggu-tunggu. Ayo masuk. Mandi cepet tuh, kamu basah. Aku sudah siapkan makan malam buat kamu, ada sup hangat. Saudara sekalian, mari kita belajar menjaga kesehatan sosial terutama dalam relasi kita dengan keluarga. Juga untuk anak-anak, biarkanlah keluarga kita menjadi home sweet home bagi mereka sekalian. Dan yang terakhir yang kita juga harus miliki pada masa pandemi ini adalah kesehatan finansial. Saya tahu krisis ekonomi sedang melanda dunia, tetapi kita harus punya strategi yang tepat untuk survive di masa krisis. Bagaimana caranya? Saya bagikan dengan cepat 4B yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus berhemat. Saudara, di tengah masa krisis ini jangan foya-foya. Gaya hidup harus disesuaikan. Kita harus belajar berhemat. Paulus berkata, belajarlah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Asa ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara ingat Yusuf ketika 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, dia menabung. Itu gandum-gandum dia kumpulkan di dalam gudang yang sangat besar di berbagai tempat. Dan ketika 7 tahun masa kelaparan, dia keluarkan persediaan dari tabungannya tersebut. Sehingga orang-orang Mesir tidak perlu mati kelaparan. Karena itu, mari kita belajar berhemat dalam kondisi ini. Yang kedua, kita harus bekerja. Stay at home bukan berarti nganggur, tapi justru harus memacu produktivitas kita. Dalam Kejadian 47 ayat 19, kisah di mana kelaparan sedang melanda orang-orang Mesir. Mereka sudah kehabisan uang untuk membeli gandum. Mereka juga sudah menjual ternaknya sampai habis. Dan kemudian mereka dalam kondisi lapar datang kepada Yusuf. Dia bilang, belilah tanah kami, biar itu semuanya menjadi milik Firaun. Dan berikanlah benih kepada kami, supaya kami jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Nah, selama ini orang-orang Mesir itu membeli gandum untuk dimakan. Tapi sekarang mereka sadar kalau itu yang mereka harus lakukan terus, maka mereka tidak bisa survive. Sekarang mereka
mendapatkan benih untuk ditanam, untuk ditabur. Sehingga gandum itu akan berlipat ganda. Ini artinya kita harus bekerja dengan giat. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja dengan baik pada masa ini. Yang ketiga, kita harus berkembang. Berkembang artinya kita harus berinovasi di dalam pekerjaan kita. Cari peluang-peluang baru. Karena itu kita harus mengasah skill kita, mengupgrade diri kita, mempertajam kapasitas kita. Lakukan hal-hal yang baru. Jangan hanya kukuh pada pendapat, udah pekerjaan saya ini aja, saya nggak mau yang lain. Carilah peluang-peluang yang Tuhan bisa bukakan. Saya mendengar kesaksian-kesaksian dalam masa ini ada orang yang kerjaannya adalah pengusaha travel. Bisnisnya kan anjlok dari turun 30%, 60% sampai 90%. Padahal pegawai kan harus digaji. Dia juga sebetulnya tidak ingin mem-PHK. Lalu dia doa Tuhan memberikan hikmat. Sekarang kan yang lagi laris alat kesehatan. Dia coba kontak, akhirnya dia bisa import alat kesehatan dan dia menjual di Indonesia. Dan dia minta pegawainya sekarang untuk sementara ini beralih. Untuk masuk juga di dalam bisnis alat-alat kesehatan. Dan dia bisa survive untuk hal ini. Ada pemilik hotel. Orang kan sudah jarang yang nginep di hotel. Tetapi kemudian dia memang punya hobi juga bikin kue, masak makanan dan sebagainya. Dan dia kembangkan. Dan akhirnya bisnis ini bisa menghidupi dia dan para karyawannya. Saya rasa kalau sudah selesai pandemi, maka bisnis hotelnya tetap jalan, tapi bisnis makanannya juga akan makin berkembang. Jadi kita harus berhemat, bekerja, tapi kemudian kita juga harus berkembang. Saudara, memang masa ini masa yang sulit, tapi tidak semua bisnis terpuruk. Saya tahu ada bisnis yang berat, terpuruk. Misalnya bisnis hotel, travel, mall, karena ditutup kan, bioskop. Lalu orang yang menyewakan tempat atau gedung, itu terpuruk semua. Tapi minimal ada 5 bisnis yang tahan krisis. Dan saudara mungkin perlu melirik hal ini. Baik bekerja langsung ataupun secara online. Apa saja itu? Yang pertama, food and beverage. Yaitu makanan, minuman. Ya, usaha kuliner itu tetap bisa survive. Walaupun tokonya tidak buka, restorannya nggak buka, tapi bisa melalui online dan diantar. Lalu bisnis sembako 9 bahan pokok ini tetap dicari karena merupakan kebutuhan dasar. Yang ketiga, jasa dan produk kesehatan. Itu juga di tengah situasi ini malah lebih melejit. Ya, saudara bisa berinovasi. Dulu mungkin selama ini bikin sepatu atau bikin tas. Sekarang ya bikin masker, bikin alat pelindung diri. Lalu yang keempat, jasa pendidikan dan pelatihan. Itu justru marak dan dilakukan secara online. Yang berikutnya adalah bisnis digital. Saudara tahu Zoom itu naik sampai 70% pendapatannya dibandingkan dengan zaman dulu. Termasuk e-commerce dan sebagainya. Jadi masih banyak peluang-peluang yang kita bisa lakukan kalau kita mengembangkan diri kita. Dan yang keempat adalah berbagi. Ingat, walaupun kita dalam situasi krisis, kita tetap harus menabur. Petani yang tidak menabur tidak akan menuai. Kita harus mencontoh seperti Ishak yang di musim kering dia tetap menabur dan Tuhan memberkati dia. Dia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat ganda sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Lihatlah orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Jangan kita berkeras hati, tapi mari kita menabur. Orang yang menabur, memberi bagi orang-orang miskin, itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia akan buka pintu gerbang persediaan berkat dari sorga dan melimpahi saudara dengan berkat yang luar biasa, sehingga engkau juga mengalami kesehatan secara finansial. Adakah di antara saudara yang pada masa pandemi ini merasa
Beban itu sangat berat. Ingat saudara, tetap berpaut kepada Tuhan, jaga kesehatan. Yang pertama kesehatan fisik, kedua kesehatan mental, ketiga kesehatan spiritual, keempat kesehatan sosial, dan yang kelima kesehatan finansial. Saya percaya Tuhan akan tetap memberkati dan melindungi kita. Amin.